Sobat sehat, semoga kita selalu berada dalam keadaan kesehatan jasmani dan rohani yang prima. Karena kedua keadaan itu akan membawa kita kepada keadaan sejahtera. Topik hari ini saya pilih tentang gula dan diabetes. Ada dua alasan. Pertama, data dari Badan Kesehatan Dunia WHO mengindikasikan terdapatnya lebih kurang 1,5 juta orang per tahun yang meninggal karena diabetes. Memang, kadar gula yang tinggi pada penderita diabetes itu cepat atau lambat akan mengakibatkan kerusakan pada berbagai fungsi-fungsi alat tubuh, termasuk jantung, ginjal, paru-paru, dan otak. Yang kedua, ternyata walaupun penderita diabetes itu mengetahui bahaya kadar gula darah yang tinggi, mereka tetap tidak dapat mengerem keinginannya untuk mengkonsumsi makanan-makanan dan minuman-minuman yang manis. Itulah sebabnya kemudian beredar produk-produk pemanis buatan atau artificial sweetener. Tetapi di sisi lain, berbagai riset secara terus-menerus menginformasikan tentang bahaya yang mungkin timbul pada pemakaian pemanis-pemanis buatan. Lalu bagaimana sebenarnya? Apakah penderita diabetes tidak boleh mengonsumsi makanan dan minuman yang manis? Kalau boleh, yang bagaimana, yang apa, dan bagaimana caranya? Ayo kita ikuti bersama penjelasan lebih lanjut. Yang pertama perlu saya tekankan lagi adalah bahwa gula adalah karbohidrat. Karbohidrat adalah salah satu nutrisi yang dibutuhkan sel tubuh kita untuk menimbulkan atau membuat energi yang diperlukan bagi kehidupan sehari-hari. Jumlahnya memang terbatas. Artinya apa? Harus seimbang antara karbohidrat yang masuk dengan keberadaan hormon insulin yang memecah gula dalam darah agar bisa masuk ke dalam sel. Kalau keseimbangan itu terganggu, maka akan terjadilah keadaan di mana sel tubuh kita menolak insulin. Yang disebut apa? Insulin resistant. Inilah yang membawa kita kepada keadaan kesehatannya lebih parah. Tapi bagi saya, ada satu masalah kesehatan yang kita mungkin sering mendengar tapi mengabaikan. Yaitu dampak yang ditimbulkan oleh berbagai macam rasa manis kepada fungsi otak. Apa itu? Ternyata rasa manis dari gula apapun bentuknya itu merangsang otak, menghasilkan semacam hormon atau pembawa pesan dalam sel saraf otak yang disebut dopamin. Dopamin ini adalah hormon atau sekali lagi pembawa pesan pada saraf yang bisa menimbulkan rasa senang, euforia, rasa gembira. Sehingga apa dampaknya? Kalau kemudian seseorang kadar gula darahnya turun dan rasa gembiranya itu turun, maka dia akan mengkonsumsi lagi makanan minuman yang manis supaya rasa senang itu timbul. Nah, pada gula biasa, gula pasir misalnya, rasa menyenangkan pada otak itu dapat diibaratkan seperti mercon, api yang ditimbulkan akibat mercon. Tapi apa yang terjadi pada gula buatan atau artificial sweetener itu? Bukan saja mercon, malah seperti peledak. Demikian hebat yang ditimbulkan. Dan itulah semua jenis gula apapun itu cepat atau lambat akan mengakibatkan masalah kesehatan. Apalagi karena orang yakin, gula seperti gula pasir itu hanya ada kalorinya, bisa menyebabkan kegemukan. Tapi kalau gula buatan atau artificial sweetener itu kalorinya 0. Saya bisa makan sembarang. Berapapun banyaknya tidak menyebabkan gemuk. Ini yang berbahaya. Karena cepat atau lambat akan terjadilah keadaan yang saya sebutkan tadi, kegemukan yang mengiring atau membuka jalan kepada terjadinya tekanan darah naik, kadar gula darah naik, kadar kolesterol naik, dan gangguan-gangguan pada fungsi yang lain termasuk pada fungsi otak. Lalu pilihan gula apa saja? Kita bahas secara ringkas. Yang pertama yang disebut sebagai gula rafinasi, refined sugar. Dari gula mentah, bahan gula biasa,
bahan alam, tapi mengalami proses pemurnian, pencucian, ekstraksi sedemikian rupa sehingga semua bahan-bahan atau zat-zat yang menyertai itu hilang. Cuma tinggal gula saja. Ya. Ini akibatnya apa? Gula macam inilah yang mempunyai apa yang disebut indeks glikemik yang tinggi. Kalau kita mengkonsumsi gula macam itu, contohnya adalah gula pasir, langsung kadar glukose dalam darah meningkat tajam. Itulah yang dikatakan gula pasir itu mempunyai indeks glikemik yang tinggi. Indeks glikemik itu dari 0 sampai 100. Kalau gula pasir 65, termasuk tinggi. Ya, gula rafinasi. Ada gula dari bahan alam yang tidak rafinasi, unrefined sugar. Contohnya apa? Misalnya gula kelapa. Ya, itu mengalami juga proses pemurnian tapi tidak sebanyak seperti gula pasir contohnya tadi. Ya, jadi berarti masih ada apa? Masih ada serat, masih ada vitamin mineral yang lain, sehingga dia tidak menyebabkan kenaikan drastis kadar gula darah kalau kita habis mengkonsumsinya. Selain gula kelapa, unrefined sugar, itu madu termasuk di dalamnya. Ya, sekali lagi, walaupun dia tidak diproses seperti gula pasir, tapi tetap harus dikonsumsi dalam jumlah terbatas, terutama berkaitan dengan kondisi kesehatan atau kadar gula darah pasien diabetes. Sehingga tidak sembarang jumlah yang boleh dikonsumsi oleh pasien diabetes, baik madu maupun gula kelapa. Jenis gula lain ada pada buah atau sayur yang memang sudah manis karena ada gulanya. Disebut pemanis alamiah, natural sweetener. Ya, sekali lagi pada buah dan pada sayur. Nah, bedanya apa dengan gula pasir misalnya? Pada buah dan sayur itu ada serat. Jadi kalau kita mengkonsumsi buah misalnya, karena pengaruh keberadaan serat itu menyebabkan kita cepat kenyang. Sehingga otomatis kita tidak akan mengkonsumsi dalam jumlah berlebih. Selain itu ada kandungan pada buah itu ada kandungan yang namanya fruktose, karbohidratnya namanya fruktose. Memang indeks glikemiknya tidak setinggi indeks glikemik pada gula pasir. Ya. Tapi walaupun demikian, penderita diabetes atau siapapun dari kita tetap harus berhati-hati, terutama pada buah-buah yang tropik. Mangga misalnya, durian, pisang. Ya, tergantung kondisi kesehatan umum, apalagi pasien diabetes, tetap ada keterbatasan dalam konsumsinya. Selain itu, patut harus diantisipasi bahwa mengkonsumsi buah langsung dibandingkan dengan mengkonsumsi jusnya beda. Ya. Kenapa? Karena memang struktur selnya yang sudah berbeda sehingga penyerapan dalam ususnya pun beda. Lebih cepat diserap adalah jus, sehingga indeks glikemik jus lebih tinggi dibandingkan buah aslinya. Jadi itulah yang harus diantisipasi. Bagaimana dengan pemanis buatan, artificial sweetener? Sangat populer, bahkan orang-orang yang tidak mengalami diabetes pun mengkonsumsinya. Zero kalori, tidak ada kalori, memang benar sih. Sebagai gambaran, 3 kalori per 1 sendok teh pada pemanis buatan dibandingkan 16 kalori 1 sendok teh gula. Ya, memang tidak bisa dibandingkan. Nah, emang manisnya bisa berapa ratus kali lipat lebih tinggi daripada gula pasir. Contohnya apa? Sakarin terkenal ya, sudah sejak lama. Aspartam, sukralose, gula silitol, gula alkohol. Ya, gula alkohol ini memang harus berhati-hati juga ya, karena pada orang yang sensitif itu akan menyebabkan gangguan pada fungsi lambung, kembung dan sebagainya dan sejenisnya. Contoh sakarin, ya, cukup lama dikenal secara umum. Ya. Nah, tetapi memang studi terus-menerus itu menengarai walaupun dinyatakan aman ya oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika misalnya, bahkan sudah diperiksa toksisitas atau keracunannya, pada pemakaian lama ternyata tetap harus berhati-hati karena bisa berdampak pada kesehatan fungsi ginjal, liver dan otak. Malahan stres oksidatif yang menyebabkan timbulnya radikal bebas perusak sel harus diwaspadai pada organ liver.
Pemanis buatan yang juga terkenal adalah aspartam, sangat populer. Ya. Selain aspartam ini pemanis buatan pada umumnya tuh selalu dijumpai pada berbagai produk-produk yang mudah kita jumpai ya, termasuk es krim, yogurt, ya, berbagai snack ya. Nah, apa riset tentang bahaya yang ditimbulkan pada pemakaian aspartam? Pertama adalah gangguan emosi. Gangguan pada fungsi sistem saraf pusat, memicu emosi, ansietas, depresi. Ya. Tetapi yang paling penting sebenarnya adalah aspartam tidak dianjurkan dikonsumsi oleh orang yang mempunyai penyakit keturunan yang bernama fenilketonurea, yaitu penumpukan asam amino fenilalanin. Dan ini akan berpengaruh atau menyebabkan pengaruh buruk pada fungsi otak, terutama fungsi kognitif yang berkaitan dengan mengingat dan sebagainya. Terkait dengan bahaya yang ditimbulkan pada pemakaian aspartam itu kemungkinan memicu terjadinya masalah-masalah gangguan pada fungsi otak yang berbentuk Alzheimer. Dan menurut saya ada hal yang walaupun mungkin masih harus diteliti lebih lanjut ya, tetapi yang dikhawatirkan adalah adanya masalah gangguan pada fungsi sel. Salah satu fungsi sel itu adalah menimbulkan atau membuat energi yang dilakukan oleh bagian sel yang disebut mitokondria. Mitokondria rusak, maka rusaklah fungsi sel secara umum. Dan adalah hal yang penting lagi yang barangkali perlu diwaspadai. Aspartam sebaiknya penggunaannya dikendalikan pada orang hamil, pada orang yang mempunyai gangguan migrain, dan pada orang yang mempunyai gangguan kejang, misalnya pada epilepsi. Yang berikutnya pemanis buatan sukralose, dari gula memang dibuatnya. 600 kali lebih kuat daripada manisnya gula. Namun masalahnya adalah pada proses pembuatannya itu menggunakan zat kimia yang bernama klorin. Ya, klorin itu tidak baik bagi kesehatan tubuh kita, termasuk bagi kesehatan saluran pernafasan. Walaupun memang dia bisa menggantikan fungsi dari gula alami seperti halnya pemanis alamiah, tapi memang sebaiknya tetap juga dikendalikan penggunaannya. Dari berbagai informasi mengenai pemanfaatan gula, berbagai macam gula, baik itu gula yang ditambahkan added sugar atau gula alamiah ataupun gula buatan, maka yang pasti adalah bahwa kita tetap harus mengendalikan penggunaannya. Nah, bagaimana cara pengendaliannya? Karena ada keluhan selalu pada penderita diabetes misalnya, yang walaupun sudah mengkonsumsi obat dokter, sudah menyatakan dirinya mengendalikan makanan dan minuman yang dikonsumsinya, tetap saja tidak dapat menurunkan kadar gula darahnya. Inilah saatnya memperhatikan segala informasi yang tertulis pada label kemasan produk-produk yang mereka beli. Perhatian terutama harus ditujukan pada pernyataan low calorie, no calorie, tidak ada kalori atau kalori rendah, bahkan no sugar added, tidak ada gula yang ditambahkan. Ini sangat berbahaya, karena hal itu berarti apa? Berarti ada pemanis buatan. Kehati-hatian juga harus diutamakan pada berbagai produk yang kita yakini rasanya tidak manis. Contoh, salad dressing, berbagai pasta, berbagai makanan kecil yang rasanya tidak manis. Tidak mungkin tidak ada pemanis buatan. Ada petunjuk umum, ya, dalam hal ini khusus untuk gula pasir misalnya. Petunjuk umum yaitu penggunaannya pada pria yang sehat. Itu 36 gram atau sama dengan 9 sendok teh per hari. Pada wanita 25 gram atau sama dengan 6 sendok teh per hari. Namun sekali lagi, ini adalah petunjuk umum. Sudah barang tentu tidak berlaku bagi mereka yang sudah berada dalam kondisi prediabetes, bahkan diabetes. Jadi sekali lagi, kondisi kesehatan umum sangat menentukan, termasuk usia dan aktivitas sehari-hari. Sobat sehat, dari uraian tadi maka saya ingin mengusulkan atau menyampaikan bahwa penggunaan berbagai macam gula bagi penderita diabetes maupun bagi orang sehat itu tetap harus dalam jumlah yang secukupnya atau moderat. Akan lebih baik apabila kita tidak menambahkan gula,
ya kepada minuman kita misalnya. Teh dan kopi itu adalah langkah yang paling mudah. Khusus bagi penderita diabetes, perlu saya sampaikan juga bahwa gula buatan atau artificial sweetener itu tidak membawa kepada proses penyembuhan. Jadi sekali lagi, gunakanlah dalam jumlah secukupnya. Karena sekali lagi juga saya sampaikan bahwa gula apapun tidak menyebabkan kesembuhan. Semoga informasi ini membawa manfaat bagi kita semua. Stay healthy, salam sehat.